Oke, baik Bapak Ibu. Tadi terputus karena memang sekarang holiday atau istilahnya libur nasional ya. Jadi agak panjang sedikit ya. Karena memang semua anak-anak libur baik Indonesia, Malaysia dan Singapura itu serentak semuanya libur ya. Jadi ya tahu sendiri lah keadaannya. Sama seperti di Jawa ya libur, di Sumatera ya. Bagi banyak juga orang yang mudik ya. Nah, jadi memang ramai sekali ya. Doa aja lah mudah-mudahan dilancarkan ya, dilancarkan perjalanan kita ya. Nanti sampai di imigrasi Malaysia. Nah ini yang repot nih ya, semua barang-barang yang ada di atas dan di bawah itu dibawa semua ya, repot bawa koper kasih imigrasi ya, nggak ada porter bawa sendiri ya. Karena apa, kita masuk ke negara Malaysia baru berarti tas kita tuh masuk scan, dicek sama dia itu ya. Kalau keluar nggak diperiksa, masuk yang diperiksa. Seperti tadi kita masuk Singapura, dari Batam masuk Singapura, itu barang kita diperiksa toh, ya kan? Sama, kita masuk ke Malaysia pun diperiksa juga barang kita. Nah itu ya, oke. Terus kalau bisa agak cepat sedikit ya. Lagian kita sudah menunggu. Lagian Bapak Ibu sudah lapar kan, kasihan udah lapar. Nanti kita cari makan lah ya. Ada yang nggak punya ringgit nggak? Banyak ya? Kenapa tuh? Mestinya tukar dulu. Tapi tak apa-apa, nanti kita cari money changer, tukar dulu ya. Soalnya kan biaya-biaya ini sendiri gitu. Kalau nggak ada ringgit susah ya. Kalau ada tabungannya banyak sih, misalkan di saldo ada 10 juta ke atas, bisa pakai ATM. Keluarnya ringgit. Nanti kursnya dipotong dari bank sama bank ya. Tapi saldonya harus 10 juta ke atas. 2 kali lipat, 3 kali lipat, beronok-ronok jadi. Ya. Itu kalau berlipat-lipat. Ya. Kita kalau kat sini 2 kali ganda lah. Baik, jalan tol yang kita lalu ni, dia bisa langsung ke Singapura. Bapak Ibu dah melalui tadi. Dan dia bisa langsung terus ke Thailand. Ya, Thailand, di selatan Thailand tu nama dia Sadao. Ya, Sadao Thailand, dan terus ke Hat Yai. Sultan Melaka untuk siapkan 7 dulang hati nyamuk ya. Itu lagi ya, air mata anak lara. Okey. Dan juga darah anak dia sendirilah, darah. Dan jambatan perak, juga jambatan emas daripada Melaka terus ke Gunung Ledang. Itu antara syarat-syarat untuk mengahwini Puteri Gunung Ledang. Itu hanyalah hikayat saja, cerita dongeng. Okey. Okey, kalau jalan tol biasanya kalau di Indonesia secara keseluruhannya motor nggak bisa lewat kan. Jadi di Malaysia bisa lewat gratis, nggak ada bayaran. Walau gede macam mana pun tak ada bayaran ya. Mantap mantul lah. Mantap betul ya. Kalau kita motor yang besar, yang gede tu kita panggil motor berkuasa tinggi. Kalau bunyi dia dekat sebelah, itu kita panggil motor berkuasa tinggi. Kalau yang kecil, sisi kecil lah. Berkuasa kecil tak pernah panggil motor berkuasa rendah, kita panggil motor sisi kecil. Okey, sebelah kanan tu adalah kereta Proton, kereta Malaysia lah. Proton Izora. Yang itu bisa memuatkan 7 orang. 7. Okey, inilah bandar Johor Bahru. Ni masih di pinggiran kota.
sudah siap satu. Kita tambah lagi satu untuk dari Kuala Lumpur bisa langsung ke Putrajaya naik kereta MRT. Jadi di sekitar hotel tu yang berhampir dengan hotel kita ada LRT, Light Rail Transit, ya, transit kenderaan ringan, ya. Yang itu ada satu ada supir, satu lagi enggak ada supir. Jadi dikawal sepanjang hujan, tentunya akan membasahkan diri kan. Tapi tak apalah, balik boleh kering. Okey, mungkin kita tak berkesempatan sekarang ni, hujannya ke saya nggak masalah ya, jadi nanti takutnya kita nggak ngajak atau gimana gitu ya. Kalau mau turun silakan, tapi suasana ya besok pagi boleh sih, atau malam pun boleh, malamnya juga boleh. Kita lihat situasi kondisi. Kalau misal mau turun boleh, kita nggak masalah. Nggak turun, tunggu sambung besok boleh, ya. Ya. Kita udah masuk ke LCC sini sebelah kiri nih. Kalau mau turun, ayo turun. Takutnya nanti kepalanya kena hujan pusing. Tuh. Nah, ini orang masih oke, nggak apa-apa kalau mau turun, ya. Jadi itu saja sih yang dapat pilihannya ya, mau turun, nah yang mau enggak nanti rugi juga kalau nggak turun semua. Soalnya kita tidak kesini lagi besok. Kalau kita turun sekarang, besok enggak. Kalau hari ini enggak, besok turun. Itu pada turun semua. Ya, kalau mau turun, ayo ya. Tanggung masalahnya udah sampai di sini, ya. Oke. Di mana kita kini guys? Di mana kita ini? Kita ini di mana sekarang? Ada yang tahu sekarang ini kita di mana? Sekarang ini kita di mana? Waduh. Jadi waktu pagi ni alhamdulillah tiada kesesakan lalu lintas. Disebabkan kos pembiayaan sara hidup di Kuala Lumpur sangat tinggi, jadi Wali Kota Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mengadakan rumah kediaman yang kos-kosannya hanyalah RM124 sahaja sebulan. Satu bulan RM124 sahaja, ada 2 kamar. Ya, yang ini hanya orang-orang tertentu sahaja yang layak untuk memohon. Pertama, bukan orang bujang, ya, telah berkahwin, pendapatan bawah RM4,000, ya, layak untuk menerima atau kos-kosan 15 juta. RM12,000 macam tu kan. 12. Dia paling murah lah, RM124 sahaja. Dan kalau lihat rumah susun tu, nanti saya akan tunjukkan rumahnya
bentuknya semua sama. Itu di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ya. Jadi kalau yang mohon biasanya yang baru berkahwin pun susah nak lulus. Macam saudara saya selepas 20 tahun baru dapat. Kalau nak cepat kena naik turun kantor, mungkin boleh jadi 10 tahun baru dia dapat. Sebab orang yang nak meminta tu, memohon terlalu ramai. Jadi kita unit jumlah rumah itu pun terbatas. Jadi kalau dah terbatas, dia akan buat pemeriksaan sama ada orang yang duduk sekarang itu masih layak atau tidak. Kalau tidak, dia akan bagi notis untuk tinggalkan rumah tu, untuk diberi kepada orang lain yang lebih layak. Jadi baik-baik. Jadi kalau pembiayaan kat sini, kalau jalan tol yang dekat-dekat ni biasanya RM2.50, RM2 yang dekat. Okey, sebelah kanan tu, itulah kita akan pergi tu. Tapi dia nampak macam tu. Sebelah kanan tu bukit. Itulah Genting Highland Dia bisa kelihatan kalau cuacanya baik. Yang sebelah kanan tu, yang ada gedung sana. So kita akan ke sana. Tinggi dia 3,000 daripada aras laut. Sebelah kanan tu masih kawasan perkampungan. Ini perkampungan Gombak jadi atapnya tu masih tak karuan lah tak karuan. Tidak diatur dengan baik memang kawasan Gombak ni masih ada kawasan kampung pinggiran. Masih baru lagi. Bukan pemerintah punya. Jadi dia punya fee memang tinggilah. Dan kebanyakan pesakit pasien yang masuk adalah yang menggunakan takaful atau insurans sebagai perlindungan rawatan. Kalau bayar sendiri guna tunai nggak bisa. Okey, sebelah kanan ni lagi adalah rumah sakit bawah pemerintah, nama dia Hospital Kuala Lumpur. Hospital itu rumah sakit. Di sebelah kanan. Di sebelah kiri pula adalah Balai Istana Budaya. Ini biasanya kita buat pementasan drama atau pementasan macam primadona, penceritaan lah, mungkin macam cerita Laksmana Hang Tuah.
Okey, sebelah kanan ni juga ada rumah sakit korban laki-laki. Tahu ya? Ring juga. Dia kecil je kan. Tapi kalau kita tengok di imbas tu, di X-ray tu memang sangat kecil. Dulu dia guna besar kan, sekarang dia dah kecil kan. Okey, ni kita sedang berada di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Ini semuanya orang pulang kerja ya. Okey, kalau dilihat di sebelah kanan tu ada perkataan perkeso, itu Pertubuhan Kebajikan Sosial Pekerja. Jadi contoh kalau saya bekerja, kemarin saya sudah bilang akan ditolak gajinya. Bukan ditolak lah, disimpan gajinya untuk masa tua, tabung pekerjaan ya, kumpulan wang simpanan pekerja dan juga perkeso. Okey, contoh saya membuat pekerjaan, tiba-tiba saya lumpuh, saya boleh membuat tuntutan bayaran. Sebab kita kalau bahasa Melayu dia, lawyer itu peguam. Peguam tu pengacara lah. Peguam ya. Lepas tu hakim sama lah kan. Hakim kan. Jadi kalau pengacara kita kat sini, kamu pengacara, mesti dia akan suka sebab pengacara itu career yang popular kan. Jadi pengacara kat sini faham. Sama lah Malaysia pun kalau dibubar pun dia dah tukar. Padahal sama je dia punya fungsi ya. Sama je. Itulah dunia politik ya. Political maghrib. Waktu tu dah kurang macet. Macet masih berlaku tapi kurang. Pukul 7 ke atas. Biasanya 7.30 saya baru bergerak dari kantor. Okey. Okey, jalur jalan ni sebenarnya kita dah lewat kemarin di sebelah kanan ya. Sekarang kita berada di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan tu yang saya sudah bilang kemarin, itu adalah stesen LRT ya, kereta. Untuk menjadi bas persiaran. Dia kata dasarnya siar ya, bersiar-siar. Jadi kita ada bas persiaran, kita ada kapal siar. Sebelah kanan ini adalah Universiti Razak ya, Tun Abdul Razak, Uni Razak. Okey, kat sini memang banyak bangunan atau gedung-gedung yang berkaca. Saya rasa lebih kurang di Batam pun yang ada 3 menara tu kan. Selamat pagi KL. Selamat pagi untuk Kuala Lumpur. Ini akan mengalahkan Twin Tower katanya. Twin Tower akan lewat oleh ini. Jadi ketiga ini kita di Twin Tower dalam pembangunan. Sunsetnya di sunrise-nya sorry maklum mbak, set itu stasiunnya itu.
gedung yang akan mengalahkan ketinggian Petronas dalam pembangunan. Kita lihat aja, siapa tahu udah selesai besok kita bisa ke ini lagi. Oke.